Halo guys, selamat datang kembali di channel aku dan kita bertemu lagi dengan aku Edward seperti biasa ya. Dan di video kali ini aku bakal bikin video tentang speed drawing aku. Ini adalah videoku yang terbaru, ilustrasiku yang terbaru. Cuman emang belum aku posting aja di Instagram. Nah, ini step awalnya ini aku cari referensi dulu di Instagram dari salah satu artis. Dan ini kalian bisa dilihat ya referensi aku. Dan seperti biasa sebelumnya aku udah sketsa duluan. Ini sketsanya di digital, di Medibank namanya, nama programnya. Cuman nggak mau aplikasi apapun nggak masalah sih, kan itu cuman alat bantu aja. Dan karena aku udah sketsa duluan, langsung bikin line artnya. Ini aku bikinnya pakai brush tool, dan ya aku pakai pen tablet mereknya Huion. Dan ini lagi bikin untuk tebingnya itu. Jujur aja aku belum paham bikin tebing kan. Terus ya udah aku cari referensi aja, terus aku pelajari dari artis-artis yang lain mereka bikinnya kayak gimana. Nah, terus tadi udah bikin untuk shading tebingnya, line artnya ya. Terus tadi bikin cemarannya, ini aku main layer ya, jadi aku hide gitu biar nggak ganggu pas bikin line artnya. Karena kalau nggak di hide ya ganggu kan, berantakan gitu kan ya, saling nabrak, saling numpuk, nah itu agak repot juga. Nah, terus ini aku masih cari referensi lagi, ini untuk referensi warnanya. Nah, seperti biasa aku cari referensi itu sekalian untuk warnanya. Jadi aku kalau warna ngepick aja ya dari ilustrasi orang gitu. Itu nggak apa-apa, kan cuman ngepick warna. Tapi ada juga nanti ada yang aku modifikasi. Nanti kalian lihat sendiri di tengah-tengah. Oh ya, sebelum dilanjut videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu ya, biar bantu channel ini semakin berkembang dan biar aku lebih semangat lagi bikin video dan ilustrasinya. Pengumuman buat kalian yang mau donasi atau support biar lebih bagus lagi, kalian bisa buka di deskripsi, ada link traktir sama Saweria sama di Karya Karsa. Nah, itu kalian cek-cek aja di situ. Dan untuk di Karya Karsa sama traktir itu ada konten eksklusif ya. Kalian cek linknya di deskripsi. Oke? Nah, ini aku agak kesusahan bikin topinya ya, cowboy gitu. Pengen aja bikin topi pakai orang kayak traveler pakai topi cowboy gitu. Kan keren. Jadi aku cari referensi juga sekalian. Ini carinya cuma dari Google kalau yang ini orang cowboy ini. Ketik aja cowboy head atau adventurer cowboy gitu. From back. Ditulis juga view-nya dari mana. Karena ini aku butuhnya dari belakang ya aku tulis dari belakang, from back gitu. Nah, ini lagi ngedetail tasnya. Dan itu aku nggak bikin sama persis kok dari yang di foto itu.
Cuman aku ambil poin-poin pentingnya aja. Kalau sama persis kan berarti aku jiplak ya. Jiplak terus dipasang gitu. Nah, itu baru. Cuman kalau itu juga nggak apa-apa, nggak masalah sih. Kan itu dari foto. Dari foto terus jadi ilustrasi itu nggak apa-apa. Nah, terus tasnya udah selesai, habis itu aku bikin tangannya. Dan ini sengaja ya aku tampilin semua layarnya. Karena biasanya kan cuman AI-nya doang ya. Nah, ini biar kalian tahu aku cari referensinya di mana aja dan seperti apa. Nah, ini aku bikin jarinya ini agak kesusahan, terus aku kira bisa langsung, wah nggak usah ini anatomi lah. Ternyata nggak bisa, ya udah aku bikin tadi ada polanya kan kotak gitu. Nah, itu polanya untuk anatomi tangan jari. Nah, ini udah jadi, tinggal dirapi-rapihin. Mungkin kalian bingung dan mungkin agak kesel ya kalau lihat kayak speed drawing gini di zoom out zoom in gitu. Tapi ya emang harus kayak gitu sih kalau gambar, karena gambar kita itu harus bisa dilihat bagus dari semua jarak. Jadi harus dilihat dari dekat bagus enggak, dari jauh bagus enggak gitu. Kalau dari dekat bagus, dari jauh jelek, wah itu berarti masih ada yang salah. Jadi harus dibenerin lagi. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah hal wajar. Sebenarnya ini yang masih biasa sih. Ada yang lebih ekstrim lagi zoom out, zoom in-nya. Nah, oke, ini udah masuk coloring ya. Sebenarnya udah dari tadi sih. Cuman aku hide aja tadi yang lainnya. Oke, terus di sini untuk warna itunya topinya itu aku ambil dulu dari Google ya. Karena aku udah cari-cari sendiri kurang nemu ya warnanya, kurang match gitu. Nah, ini untuk pohon cemarannya udah aku bentuk, terus aku hide gitu di layeringnya. Dan di sini aku mulai belajar layering sebenarnya. Dan jujur aja, yang ilustrasi sebelum-sebelumnya itu, sebelum ini, yang di YouTube ini, itu aku nggak belajar layering. Itu aku masih bingung. Nah, terus ini untuk tadi aku cari gambar celana jeans ya yang biru gitu, yang udah memutih itu buat rencananya mau buat itu gambarku itu yang warna di celanaku itu, cuman kurang cocok ya setelah dicoba, jadi ya udah nggak jadi. Nah, ini udah di detailing tanamannya udah mulai dibikin. Nah, ini aku rubah lagi warna tebingnya karena yang agak merah bata gitu itu kurang cocok kalau di gambarku. Karena gambarku kan nuansanya biru hijau gitu ya. Dan aku udah coba juga abu-abu, cuman ternyata belum cocok juga kalau abu-abu. Nggak cocok, terlalu mati warnanya. Jadi ya abu-abu tapi agak biru gitu. Geser ke kanan dikit. Nah, itu udah
Jadi terus sekarang ke detail tasnya, di coloringnya. Nah itu aku cari referensi lagi untuk tasnya. Sebenarnya ya gampang-gampang susah kalau ilustrasi. Sebenarnya tinggal cari referensi aja, kalian gabung-gabungin gitu. Tapi ya tetap harus bisa gambar sendiri sih. Referensi sebagai patokan aja. Kayak bentuknya gini, warnanya gini ya kayak gitu. Nah ini aku tinggal kopas aja untuk yang penutup kantongnya itu dari yang atas. Aku bikin duplicate, terus aku itemin, terus layernya ke bawahin, turunin transparansinya biar jadi bayangan gitu. Dan gunanya shading, mungkin ada yang belum tahu ya, gunanya shading ya biar gambarnya lebih terlihat nyata, biar lebih 3D gitu loh. Nah, biar nggak flat, karena kalau flat banget nggak ada dimensinya nanti, pokoknya gepeng. Nah ini juga bikin sendiri ya warnanya, untuk warna kulitnya ini. Nah ini aku tinggal kopas aja, jadi bikin, karena yang sisi kiri itu udah pasti sama yang kanan, jadi aku bikin aja satu, aku duplicate ke sisi sebaliknya, terus aku flip pakai O pencetnya. Oh, terus habis itu shift klik kiri tahan, geser aja ke kiri atau ke kanan. Mungkin aku perlu bikin tutorialnya kali untuk yang flip itu. Ya nanti aku bikin lah. Nah ini udah masuk detailing di topinya itu. Aku bikin agak lengkung-lengkung gitu biar lebih dinamis aja. Karena kalau flat kayak nggak ada lengkung-lengkungnya tuh ya menurut aku cukup aneh sih. Bagus kalau ada garisnya itu lengkung, lekuk-lekuk gitu loh. Nah ini udah pindah lagi ke detailing celananya. Ini simple aja celana, tinggal kopas aja, terus warnain yang lebih gelap atau lebih terang gitu. Oke, kita lanjut ke sepatu sekarang. Ya, untuk sepatu bootsnya ini aku cari referensi lagi di Google ya. Nah itu referensinya aku taruh di situ. Nah itu bikin lapisan bawahnya itu tinggal dikopas saja ke bawah. Nah ini shadingnya, pas shading. Sepatunya udah selesai, itu sama ya kayak yang di tangan tadi, kayak tinggal kopas aja. Nah ini juga kopas untuk kulit kakinya itu. Terus sekarang lanjut ke tebingnya, detailing tebingnya. Nah ini aku bikin palet warnanya dulu. Jadi aku ambil warna yang udah ada, yang gelap tadi, terus aku geser aja ke atas gitu, diterangin aja. Jadi nggak perlu kiri kanan gitu kalau udah dapat warnanya. Ya kalian udah dapat warnanya, ini bagus nih. Nah kayak warna yang tebing itu yang biru abu-abu gitu. Nah itu udah, tuh tinggal geser ke atas atau bawah aja kalau mau lebih terang atau lebih gelap.
Jadi nggak perlu geser kiri kanan, nanti berubah lagi warnanya. Ini udah detailing tebingnya. Nah, ini aku ngikut ya, ngikut artis lain, caranya mereka bikin tebing gitu, detail tebingnya. Dan jujur aja ini aku masih belajar ya untuk warnain tebingnya ini. Dan itu juga tadi pakai brush warnainnya, bikin objeknya itu. Ini juga pakai brush. Nah, ini aku nyontek ilustrasiku sebelumnya. Aku contek bikin cemarannya. Aku agak lupa soalnya. Itu tadi juga pakai brush tool. Kalau toolnya sebenarnya itu aja pakai brush. Nah, ini pakai pen sekarang untuk shadingnya. Jadi untuk biasanya nih aku kalau untuk objek besar gitu, itu biasanya pakai brush. Kalau yang kecil-kecil gini, nah itu pakai pen tool biasanya. Jadi brush itu untuk bikin objek yang gede gitu, bikin shading yang objek gede. Biasanya kayak gitu sih. Atau untuk sketching gitu. Nah, ini masih bingung warnanya untuk rumput dan tanamannya. Ya, bandingin. Mending ini aku agak bingung, mending yang lebih ke biruan atau lebih ke hijau. Dan ternyata lebih cocok yang ke biru tapi rumputnya tetap hijau, lebih hijau gitu. Jadi harus ya mainnya pakai feeling juga sih. Dilihat kayak harus dirasa-rasain gitu. Cocok nggak ya? Cocok nggak ya? Cocok, lanjut. Kalau bingung udah kayak tadi aja. Kalian duplicate aja jadiin 2 gitu. Kalian bikin salah satu biru, salah satu hijau atau gitu. Nanti juga kalian pasti nemu. Dan ini kayaknya aku udah mentok banget pas itu bikinnya. Udah bingung, waduh tanamannya ini apa gitu kan. Aku udah nyoba kuning pas itu. Kasih kuning, ada yang kuning gitu. Ternyata nggak cocok. Ya udah, terus aku explore lagi warnanya, geser-geser gitu. Cuman kalau mau geser-geser warna gitu emang benernya kurang rekomendasi sih untuk yang masih belajar, karena itu susah, butuh jam terbang sendiri sih, pengalaman sendiri. Tapi nanti lama-kelamaan pasti kayak udah tahu sendiri ini harus geser kemana, ini geser kemana gitu. Karena jujur aja aku dulu awal-awal juga bingung kalau geser-geser warna itu. Aku cuman ngambil terus aku gambar aja. Nah, itu udah nemu warnanya yang tanamannya itu. Nah, ini bikin air terjunnya. Tadi bikinnya pakai brush ya, terus aku bikin lancip-lancip gitu ya. Ini aku ada referensi dari game, karena aku suka banget air terjunnya di game itu. Jadi aku screenshot terus aku pasang aja referensi di situ. Dan ini ternyata setelah aku bikin untuk di air terjunnya ini, ternyata terlalu detail dan kurang match, kurang klop sama gambarku.
karena terlalu lancip-lancip gitu kan. Jadi aku bikin ulang. Jadi yang udah aku bikin tadi aku duplicate, terus aku transparansi jadiin 20% apa ya. Nah, terus aku bikin ulang bentuknya. Ini cukup memakan waktu sih. Karena aku ya air tuh sebenarnya yang paling susah, bikin air gitu. Sungai, ombak, nah itu kalau buat aku ya susah itu. Terus juga tebing itu ya lumayan sih. Sebenarnya gampang-gampang susah kalau tebing. Air sih yang paling ini. Ternyata udah tahu triknya. Ternyata bukan pakai brush, nah, pakai pen tool ternyata. Jadi klik, lengkungin dikit. Nah, terus ntar yang bawah juga klik, lengkungin dikit. Lengkunginnya jadi di klik and drag gitu loh. Dragnya ke horizontal, kiri kanan. Dan oh ya ini terus ternyata aku masih terlalu pincip-pincip gitu dan terlalu banyak, terlalu detail. Jadi aku kurangin detailnya biar lebih cocok lah sama gambarnya. Karena ini kelihatan kosong banget, jadi aku tambahin lagi awannya. Terus untuk langitnya sendiri itu cuman gradien kok. Nah ini dia gambarnya udah jadi, akhirnya udah jadi. Dan ini proses aslinya itu sekitar 5 jam. Ya 5 jam. Oke, kita cukup gini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-temannya. Siapa tahu ada temannya yang mau belajar ilustrasi juga. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Dan aku Edward, undur pamit. See you guys in the next video.